Ya, alhamdulillah ketemu lagi sama Bu Azri. Ya, semua yang diperlukan hari ini untuk pembelajaran sudah disiapkan semuanya? Sudah. Iya, terima kasih anak-anak. Mari anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, posisi sempurna untuk berdoa. Ya, berdoa. Wahid, Isnain, Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Bu Azri tanya dulu, untuk alat-alat pembelajaran yang kemarin Bu Azri sampaikan, anak-anak sudah menyiapkan semuanya? Sudah ya, Bu. Kita akan bernyanyi bersama dulu dengan penuh semangat membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Yuk. Semuanya bernyanyi. Yuk. Siap? Alhamdulillah kita sudah bernyanyi dengan penuh semangat. Nah, tadi lagunya itu berjudul Maju Tak Gentar. Nah, maju tak gentar itu berarti kita itu berani membela negara kita kalau negara kita itu diserang. Inti dari lagu tersebut kan seperti itu. Jadi kita sebagai siswa dalam mempertahankan kemerdekaan, dalam mempertahankan NKRI itu bisa kita lakukan. Salah satunya dengan menyanyikan dengan penuh semangat. Kita belajar seperti ini. Ini termasuk wujud dari rasa cinta tanah air kita. Nah, untuk hari ini anak-anak, kita akan belajar tema 2, subtema 2, PB1. Tema 2 itu mengenai persatuan dalam perbedaan. Nanti kita akan belajar apa hari ini? Ya, yang pertama nanti anak-anak kemarin kan sudah Bu Azri berikan bahan ajarnya. Di situ ada teks bacaan. Nanti kita akan membaca, anak-anak akan membaca teks bacaan itu. Terus anak-anak nanti mencari informasi berkenaan dengan kalimat efektif itu apa. Nah, setelah itu yang kedua, bagaimana kita sebagai siswa kita bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Ya, selain itu juga ternyata selain manusia kita sebagai siswa bisa mempertahankan kemerdekaan, ya kita juga nanti akan belajar tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Contohnya itu adalah hewan peliharaan kita, ya, yang ada di rumah. Kita nanti akan belajar ciri-ciri hewan itu dan habitatnya. Ya, oke. Selanjutnya anak-anak, gini, tadi ketika kita bernyanyi Maju Tak Gentar, ya, ternyata itu termasuk salah satu kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ini. Coba bahan ajarnya diperlihatkan dulu ke Bu Azri. Yuk, bahan ajarnya yang seperti ini ya. Kemarin yang seperti ini. Ya, sudah diperlihatkan semua. Ya, betul. Ya, sudah pada punya ya. Oke. Sekarang anak-anak, di bahan ajar yang anak-anak
print kemarin, kita buka dulu di halaman ketiga yang pertempuran Surabaya. Di situ ada ayo membaca yang ini. Ya, ayo membaca. Di situ ada teks bacaan mengenai pertempuran Surabaya. Sudah dibuka semua? Sudah, oke. Coba sekarang Bu Azri minta anak-anak untuk membaca sebentar teks bacaan pertempuran Surabaya. Setelah itu ada beberapa pertanyaan dari Bu Azri yang harus anak-anak jawab. Gitu ya. Yuk dibaca mulai dari sekarang. Silahkan. Sudah semua? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang setelah anak-anak itu membaca bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya, sekarang disiapkan LKPD-nya yang kemarin anak-anak print yang ini. LKPD-nya dilihat yang ini. Sudah? Kalau sudah? Sudah ya? Sekarang dibuka yang kegiatan 1. Di lembar ketiga, kegiatan 1. Sampun? Sampun anak-anak? Sampun. Nah, ya disimak ya, yang di lembar LKPD-nya disimak semua. Di situ di kegiatan yang pertama, tujuannya yaitu peserta didik mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Ya. Nah, sekarang lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, setelah membaca teks yang berjudul Pertempuran Surabaya, selanjutnya isilah peta pikiran di bawah ini dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, sekarang kalimat efektif itu apa? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Nah, Bu Azri akan menayangkan media pembelajaran berbentuk PowerPoint. Anak-anak menyimak di situ. Di situ Bu Azri memberikan penjelasan mengenai kalimat efektif beserta dengan contoh kalimatnya. Ya, Bu Azri izin share dulu, share screen dulu. Sambil menunggu Bu Azri share screen, silahkan anak-anak bisa membaca dulu LKPD-nya. Sudah kelihatan semua anak-anak yang Bu Azri share screen? Kelihatan? Sudah ya? Iya. Coba Bu Azri minta tolong sama Mas Fadil. Dibaca Mas Fadil. Kalimat efektif adalah, silakan Mas Fadil, yang lainnya memperhatikan. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. Ahami oleh pembaca. Ya, Bu Azri ulangi ya. Terima kasih Mas Fadil sudah membacakan. Ya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi kalimat efektif itu harus sesuai ya dengan ejaan dan tanda baca. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Bu Azri minta tolong coba
Mas Mirzal, coba dibacakan Mas Mirzal, ciri-ciri kalimat efektif itu apa? Ciri-ciri kalimat efektif ialah memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Iya, betul. Terima kasih Mas Mirza sudah membacakan. Selanjutnya, ya, tadi kita kembali kepada LKPD yang anak-anak sudah buka di kegiatan 1. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ayo. Dengan merayakan 17 Agustus dengan lomba, Bu. Iya, sip, betul Mas Razan, hebat sekali. Nah, sekarang gini anak-anak, ternyata selain manusia itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hewan yang ada di sekitar itu juga mempertahankan hidupnya agar tidak mati, ya, agar tidak punah. Jadi agar bisa berkembang dengan baik. Nah, contohnya gini. Jadi Bu Azri tanya dulu ke anak-anak ya. Anak-anak kan pasti punya hewan peliharaan di rumah. Ada yang punya, ada yang tidak punya. Nah, sekarang Bu Azri tanya, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Ayo. Ya, Bu. Mas Mirzal, Mas Abi, Mas Noval, oke, Mas Razan. Nah, sekarang Bu Azri tanya, Mas Abi, hewan peliharaan yang ada di rumah punyanya Mas Abi apa? Ikan. Ikan, oke. Mas Mirzal, coba Mas Mirzal, hewan peliharaannya apa Mas Mirzal? Kucing 6 biji. 6 ekor. Nah, anak-anak, tadi hewan peliharaan contohnya itu ada kucing. Nah, sekarang Bu Azri tanya, ciri-ciri kucing itu apa sih ciri-ciri kucing? Coba kalau kita melihat hewan kucing itu cirinya apa? Berbulu, Bu. Berbulu. Ini Bu Azri ada gambar PPT ya. Coba anak-anak. Orka. Ini gambar apa ini? Paus. Orka itu. Iya, itu gambar paus. Ya, itu ada gambar paus. Paus itu berkembang biaknya dengan cara apa, paus? Melahirkan. Hidupnya di mana? Hidupnya di mana? Air. Laut, di air ya. Nah, ini coba kita lihat. Ayam, sapi, kodok. Ayam, sapi, sama katak. Coba dilihat di LKPD-nya anak-anak. Tujuan pembelajaran tugas ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Berarti kita simpulkan, ya. Hari ini tadi kita belajar mengenai apa? Coba, yuk. 1. Bangsa kita, Bu. Pertama, tentang bangsa kita. Ya, cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terus apa lagi yang kedua? Mempelajari kalimat efektif. Iya, betul Mbak Dira, mempelajari kalimat efektif. Terus apa lagi? Mempelajari habitat hewan. Iya, mempelajari habitat hewan sama ciri-cirinya. Oke, hebat sekali anak-anak. Ternyata semuanya alhamdulillah hari ini pembelajarannya lancar semuanya. Ada pertanyaan sebelum Bu Azri tutup pembelajaran hari ini? Tetap ikuti protokol kesehatan. Salam buat orang tua kalian di rumah. Tetap semangat belajar. Selalu membantu orang tua. Dan anak-anak, jangan lupa selalu berdoa, sholat 5 waktu.
mengaji, hafalan surat dan hadisnya. Gitu ya. Bu Azri akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Yuk Wahid, Isnen, Salas. Terima kasih anak-anak sudah belajar sama Bu Asri hari ini. Silakan boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi. Salam semangat untuk semuanya. Terima kasih.